Di sini. Nggak kelihatan. Kelihatan. Oh, di sini. Sini Om. Tangannya nih. Ampun. Tahan dulu. Depannya Bang. Di samping nggak tahan. Bang, lihat Bang. Minta yang ini kayaknya. Yang karet yang ini kayaknya. Kalau dari samping mau nyelam, ini depan. Oke. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Mbak Sari, Mas Fadil, Mas Rian. Tiga dulu. Ya. Silakan Mbak Sari. Baik, selamat
sore Mas Budi, Pak Joni Stanak, dan Pak Asep. Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya soal penetapan tersangka ini kan baru diumumkan hari ini, sore hari ini. Padahal kan kita lihat Gubernur Riau itu udah sampai di gedung KPK kemarin pagi, Selasa pagi. Nah, jubir juga malamnya juga sudah menyebutkan kalau KPK sudah melaksanakan ekspos. Biasanya kan kalau di KPK itu setelah ekspos tersangka itu langsung diumumkan malam itu juga. Nah, ini kenapa tidak diumumkan malam gitu kan? Kalau misalkan walaupun ada pemeriksaan itu bisa dilanjutkan setelah konferensi pers penetapan tersangka, ini kenapa baru hari ini ditetapkan, diumumkan gitu. Nah, kemudian kemarin itu kan yang gubernur dan 2 orang lainnya ditampilkan lewat di sini pas nyampe dari Riau ke Jakarta. Nah, yang lainnya itu lewat belakang, itu alasannya apa? Tuh. Nah, kalau alasannya kooperatif kan, apakah nantinya selanjutnya yang di OTT bisa lewat belakang gitu? Itu Pak Asep, Pak Joni Stanak, mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Sari, 2 poin. Silakan Mas Fadil. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Johanis dan Pak Asep. Izin saya Fadil dari Kumparan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini untuk memastikan aja, karena di pointersnya itu terkait penyerahan uang dan dari yang dikumpulkan pada bulan Agustus 2025 itu kalau nggak salah kan jumlahnya di sini ditulis 1,2 miliar. Sementara untuk pendistribusiannya kalau saya nggak salah hitung ini masih kurang gitu. 300 juta, 375 dan 300 juta, masih sekitar 975 juta. Ini sisa kurangnya yang untuk penyerahan uang yang telah terkumpul 1,2 di bulan Agustus ini diserahkan kepada siapa gitu. Dan dengan penyerahan yang dilakukan setidaknya 3 kali dari bulan Juni, Agustus, dan November ini kan jumlahnya ada total sekitar 4,05 miliar. Nah, dari jumlah itu berapa yang diterima jatah oleh Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Berapa jatah yang diterima yang bersangkutan? Dan dari uang yang diterima sama Gubernur Riau ini itu sudah dialirkan kemana gitu? Maksudnya apakah dibelanjakan barang, pembelian aset, atau segala macam gitu? Terus yang berikutnya terkait dengan pemerasan ini, sebenarnya ini sudah sejak kapan sih dilakukan pemerasannya gitu? Karena kan di sini cuma disampaikan mulai pertemuan dari bulan Mei, terus udah langsung saja dilakukan pengumpulan dan penyerahan uang dari bulan Juni gitu. Dan yang berikutnya saya ingin menanyakan terkait Abdul Wahid yang diduga bersembunyi saat pelaksanaan operasi tangkap tangan ini. Apakah pada saat hari itu yang bersangkutan ini sebenarnya mengetahui atau mengendus adanya OTT terhadap yang bersangkutan gitu, sehingga dia langsung bersembunyi dan ya walaupun akhirnya tetap berhasil diamankan di kafe. Dan itu yang kalau memang dia mengetahui atau mengendus adanya OTT itu apakah dia dapat informasinya dari kepala UPT yang sebelumnya udah diamanin, atau mungkin dari pihak lain yang memang akan diamankan sama KPK. Dan terkait dengan persembunyian ini, apakah praktek ini juga dilakukan juga ke dinas-dinas lain terkait dengan praktek pemerasan, maksudnya praktek pemerasan di OTT ini, apakah prakteknya juga dilakukan di dinas-dinas lain selain dinas PUPR di Riau? Mungkin terakhir maaf Mas, kenapa dalam kasus ini 3 tersangka ini tidak dikenakan pasal suap? Apakah memang para pejabat di sana itu memang terpaksa melakukan penyetoran kepada
Gubernur Riau Abdul Wahid ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wadil. Kami mencatat ada 6 poin. Berikutnya Mas Rian. Ya, selamat sore Pak Johanis Tanak, Pak Asep, dan Mas Budi. Saya Rian dari CNN Indonesia. Pertama soal Abdul Wahid, ini kan dia baru dilantik sebagai kepala daerah tuh Februari 2025, tapi di dalam konstruksi perkara tadi dijelaskan dari mulai Mei itu sudah direncanakan untuk melakukan diduga melakukan pemerasan. Artinya kan dia sebelum menjabat, pas baru menjabat saja sudah mengincar kekayaan untuk pribadi lah ibaratnya. Yang ingin saya tanyakan itu, dari pemeriksaan awal terhadap Abdul Wahid ataupun tersangka lainnya, mengapa sih duit itu dipakai untuk apa? Duit pemeras itu apakah untuk ongkos politik, untuk mengganti modal atau sebagainya? Yang kedua, soal peran sekretaris dinas di konstruksi tadi kan cukup terang lah ya, dia mulai dari perencanaan sampai mengumpulkan uang, tapi mengapa statusnya sampai sekarang ini masih sebagai saksi? Yang ketiga, soal pasal pemerasan dan atau gratifikasi tadi disebutkan ya, saya ingin memastikan aja konstruksi penerimaan uang itu apakah memuat, maksudku penyidik itu memakai 2 pasal itu karena belum yakin lah, jadi konstruksi itu dimasukkan ke 2 pasal itu, atau gratifikasi memang ada lagi Pak, namun belum disampaikan begitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Ada 3 poin kami catat. Sesi 1 3 penanya dulu ya, karena ini cukup banyak, ada 2 plus 6, 8 plus 3, ada 11 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Johanis Tanak untuk merespon yang pertama. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya merespon yang sifatnya yuridis saja. Kalau yang sifatnya teknis, saya serahkan kepada Pak PLT Deputi Penindakan. Dan semoga bisa setiap pertanyaan bisa terjawab sesuai dengan yang sedang dalam proses ini. Kalau terkait dengan masalah mengapa diumumkan baru sekarang, baru ditampilkan, itu hanya masalah teknis saja. Kalau dulu juga para tersangka dihadapkan ke belakang, sekarang berubah jadi ke depan. Itu masalah teknis saja, bukan masalah yuridis. Dan hal itu tidak juga diatur. Yang diatur itu dalam KUHP hukum acara, kalau terjadi penangkapan atau yang tindakan penangkapan yang bersifat tertangkap tangan, itu tentunya dilakukan oleh penyelidik. Dan penyelidik diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Dalam tempo 1 kali 24 jam ini untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah, karena KPK mempunyai tugas dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya penyelidik akan mendalami apakah tindak pidana yang terjadi ini dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Kemudian, kalau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, ada nggak buktinya? Apa saja buktinya? Nah, seperti itu. Dan kemudian, penyelidik dalam tempo 1 kali 24 jam setelah melakukan proses meminta keterangan kepada orang-orang yang telah dilakukan penangkapan itu, diperolehlah keterangan bahwa memang mereka adalah penyelenggara negara, kemudian ada tindakan berupa tindak pidana pemerasan, dan diperoleh bukti berupa uang. Sehingga kemudian dalam tempo 1 kali 24 jam itu ditetapkanlah 3 orang ini sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau sekarang baru diumumkan, itu cuma masalah teknis saja. Yang penting dan yang jelas, KPK dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hukum acara pidana yang berlaku, di mana penyelidik
melakukan penangkapan dan meminta keterangan dalam tempo 1x24 jam sudah bisa menetapkan apakah para pelaku yang tertangkap ini perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Dan berdasarkan hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyelidik, diperoleh cukup bukti bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dan telah ditingkatkan penanganannya pada tahap penyidikan dan ditetapkanlah para tersangka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya pertanyaan lebih lanjut akan dijelas semuanya baik dari Pak Fadil maupun dari Pak Rian ataupun dari Mbak Sari yang masih kurang secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Deputi Penindakan. Pada Pak Asif saya silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan Pak Yohanes Tanak, yang saya hormati Mas Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesetiaannya membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, ada 3 penanya, yaitu Mbak Sari, Mas Fadil, dan Mas Rian. Mbak Sari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan pengumuman. Jadi saya menambahkan saja, tadi memang itu hanya teknis saja gitu ya, teknis saja yang seperti itu. Yang paling penting dalam hal ini adalah ketika kita mematuhi penetapan tersangkanya. Kemudian untuk pengumuman itu lebih kepada teknis, artinya karena terakhir semalam itu Saudara Dani itu hadir sekitar jam 7 mungkin ya, atau jam 8 malam. Kalau tidak salah, mungkin rekan-rekan juga di depan monitor. Jadi untuk melengkapi keterangan-keterangan yang kami sampaikan siang hari ini ke rekan-rekan, kita juga menunggu keterangannya dari Saudara Dani. Satu, kemudian sebelumnya pada saat para orang-orang yang diduga terlibat dibawa ke sini, ya sekitar 10 orang tadi disampaikan, itu masih ada 4 orang sebetulnya. 4 orang yang sedang kami cari, diantaranya Saudara Dani ya. Dan ada lagi juga yang kemudian datang sekitar jam 2 siang itu, kemarin itu. Nah, kenapa tidak buru-buru ya disampaikan? Karena terkait dengan masalah kami juga harus mengumpulkan bukti-bukti dan yang lainnya, sehingga ada kekhawatiran dari kami ya Mbak Sari, bahwa ketika ini dikumpulkan disampaikan secara cepat, masyarakat sudah mengetahui dan lain-lain, sehingga bukti-bukti yang kami harapkan dapat diperoleh itu karena beritanya sudah tersampaikan terlebih dahulu, maka dimungkinkan para pihak yang belum bisa kami tangkap itu bisa menghilangkan bukti-bukti. Kemudian juga kondisinya kami selesai melaksanakan ekspos itu sekitar pukul 9 atau 10 malam ya, karena saya turun itu sekitar hampir jam 9 atau jam 8 ya, ketemu teman-teman jurnalis di bawah, itu seperti itu. Nah, jadi masih dikumpulkan keterangan-keterangannya, sehingga diputuskan bahwa untuk penyampaian terkait konversi ini di pagi hari ini. Tadinya kita merencanakan pagi-pagi, ya, tapi kemudian juga tetap keterangannya masih belum lengkap dan baru bisa pada sore hari ini. Kemudian terkait juga dari Mbak Sari, kenapa ada yang turun di depan ya, ada yang turun di belakang seperti itu. Sebetulnya yang di depan kan Pak